Yang namanya kedaulatan itu tidak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk teritorial kita atau tidak. Tidak ada yang masuk ke teritori kita. Saya tanyakan ke Panglima, apakah ada kapal yang masuk ke teritorial Indonesia? Tidak ada. Yang ada adalah masuk ke zona ekonomi eksklusif. 要有中国人来，我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一。 但绝不承诺放弃什么，保留采取一切必要措施。 Tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Indonesia secara geografis memang berada di antara China dan Australia. Mengingat hubungan China dan Australia yang terus meruncing ini boleh dibilang tak menguntungkan bagi Indonesia. Bagaimana tidak, soalnya jika China menyerang Australia, rudal-rudal Beijing sangat mungkin melintasi langit Indonesia karena tadi posisi geografis Indonesia berada di antara China dan Australia. Hubungan China dan Australia dalam beberapa waktu kebelakang terus mengalami kenaikan tensi, apalagi saat Australia bergabung dalam Fakta Pertahanan AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Ya, pada tahun lalu Australia, Amerika Serikat dan Inggris kompak bersatu padu membentuk Fakta AUKUS. Kehadiran Fakta AUKUS ini menjadi jawaban untuk bisa mengimbangi kekuatan tempur China di Indo-Pasifik. Tak bisa ditampik bila China kini telah menjelma sebagai salah satu raksasa militer global. Kekuatan tempur China diakui oleh dunia dan menjadi salah satu yang terkuat. Kehadiran AUKUS menurut China hanya akan mengganggu stabilitas kawasan. Sebenarnya Indonesia juga ikut berkomentar soal kehadiran AUKUS, lantaran dengan adanya AUKUS menjadikan Australia memiliki kekuatan tempur berupa kapal selam nuklir. Dalam unggahan artikel The Eurasian Times menyebut bila Perdana Menteri Scott Morrison mengungkapkan kesepakatan itu akan meliputi bagaimana Amerika Serikat dan Inggris memberikan pelatihan dan pendidikan terkait kapal selam berteknologi nuklir. Perjanjian itu akan menyediakan mekanisme bagi personel Australia untuk mengakses latihan dan pendidikan yang tak ternilai dari rekan-rekan kami di Amerika Serikat dan Inggris, yang diperlukan untuk mempelajari cara membangun, mengoperasikan dan mendukung kapal selam bertenaga nuklir dengan aman dan efektif, kata Morrison. Kehadiran AUKUS juga ikut dipantau oleh Rusia. Rusia turut memberikan warning dengan adanya AUKUS. Dalam laporan TASS, Duta Besar Rusia untuk Indonesia memandang kemitraan keamanan trilateral sebagai ikatan untuk memperburuk perlombaan senjata. Meskipun dikatakan untuk menciptakan stabilitas di kawasan, tetapi yang terlihat justru akan menaikkan tensi perlombaan senjata terutama di bagian kelautan. Saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu atau ke Indonesia, kata urusan Rusia itu, dikutip dari TASS. Reaksi Indonesia tak mengherankan karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir? Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak, tegas Vorobyova mengomentari sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas AUKUS. China juga sudah memperingatkan Australia bahwa Canberra saat ini menjadi santapan empuk rudal-rudal Beijing. Ini AUKUS akan membuat Australia menjadi target potensial untuk serangan nuklir karena negara-negara bersenjata nuklir seperti China dan Rusia secara langsung menghadapi ancaman dari kapal selam nuklir Australia yang melayani tuntutan strategis Amerika Serikat. Kata pakar yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Pikiran Rakyat 19 September 2021. China juga mengungkap jika Australia mencoba untuk obok-obok kedaulatan Indonesia. Cara Australia untuk mengganggu kedaulatan Indonesia dengan cara banyak hal. Dan China juga menyebut bila Australia pendukung adanya KKB di Indonesia, Australia telah mencoba untuk ikut campur dalam urusan internal Indonesia dengan kedok hak asasi manusia
mengkritik pengenalan amandemen hukum pidana Indonesia, ketidaksetaraan etnis, tindakan keras terhadap pengedar narkoba, dan dukungan di belakang layar untuk pasca separatis di Papua Barat, jelas 163.com. Laporan tersebut menerangkan bila Australia melakukan berbagai hal yang tak baik ke Indonesia, Australia telah menarik Jepang, Amerika Serikat, dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Sementara Australia tidak pernah menyerah, memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya yang telah menyentuh garis bawah negara multi etnis, terang 163.com. Tidak sulit untuk menemukan bahwa dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, Australia selalu yang pertama menahan diri dari seni bela diri dan menipu dan menyerang Indonesia. Dan Indonesia nampaknya menghargai perdamaian dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran. Kenapa ini? Selain agresi tajam Australia, situasi Australia yang kurang menguntungkan dalam hubungan keamanan asimetris antara kedua negara juga merupakan alasan penting. Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia di mana-mana adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan imbuhnya. Media Cina itu secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan.